Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Sini kita lanjut pertemuan dengan tema pertemuan kita kali ini P2K2 pertemuan peningkatan keluarga. Kita lanjut dengan tema manfaat mengikuti atau sesi ketiga, langkah ketiga, sesi 4, manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Jadi sebelumnya, di materi sebelumnya juga kita tahu pentingnya pendidikan sejak usia dini. Jadi anak-anak kita terbiasa nanti menjalankan aktivitas di sekolah. Kemudian mereka bisa lebih adaptasi dengan pendidikan selanjutnya. Apabila dia masuk ke SD, kemudian dari PAUD ke TK dulu, terus dari TK ke SD, akan lebih terbiasa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi kita lanjut. Di sini ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang anaknya sudah masuk ke PAUD ini tahun ini? Kemudian bagaimana anaknya? Ada Pak, anak saya mau masuk PAUD. Tapi satu orang udah masuk PAUD dia Pak, udah masuk TK. Jadi kira-kira manfaatnya ibu Dian setelah anak itu masuk ke PAUD apa kira-kira? Bagi anak dulu. Kalau untuk anak mungkin anak itu dapat teman baru Pak, gitu kan, dapat teman baru, kemudian dapat pendidikan baru lagi dia dari gurunya gitu. Iya, itu contoh dari Ibu Dian ya terhadap anak, manfaatnya terhadap anak. Nanti terutama tentu anak mendapat kawan-kawan baru, Ya, baru, bisa ya. Dia terbiasa dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Apa yang dibuat gurunya, diterapkan gurunya, kemudian dia ikuti. Kemudian bagi orang tua apa kira-kira Ibu Dian? Kalau saya sebagai orang tua, waktu saya berkurang Pak pengasuhan. Oh itu juga paling ini ya. Terus dapat teman juga Pak dari teman anak itu kan punya teman orang tua, jadi saling sharing gitu Pak. Ya, jadi sesama orang tua bisa saling sharing, mungkin bisa arisan nanti ya, ikut-ikut arisan apa namanya? Kumpul Pak. Ikut arisan ininya orang tuanya gitu kan. Kemudian setelah ini apa namanya manfaat kedepannya apa kira-kira untuk jika anak itu sudah mengikuti PAUD atau TK? Ya untuk masuk SD lah Pak, masuk SD, sekolah, kalau bisa hidupnya lebih baik daripada saya Pak. Oke, jadi sementara itu bagi Ibu Dian yang anaknya masuk ke PAUD. Mungkin ibu-ibu lain belum ada keinginan bagi anak-anaknya yang ingin dimasukkan ke PAUD atau TK. Jadi intinya sama, mau dia bermain di rumah ataupun mau bermain di PAUD, di sekolah PAUD atau TK, intinya sama, mereka butuh yang namanya lingkungan untuk bermain. Walaupun dia tidak bisa, mungkin karena kendala biaya, PAUD dan TK ini biayanya mungkin lebih besar, dan kita pun bisa komunikasi lah antara orang tua dengan lembaga PAUD-nya sendiri atau TK itu mungkin bisa diangsur uang pembayaran ininya gitu kan, kalau misalnya kita keberatan atau kebesaran untuk biaya PAUD-nya. Kemudian ini ada film kebetulan tentang film pendidikan anak. Video Pak. Iya Bu, tonton dulu. Action. Oke, ibu-ibu. Nah, tadi kita sudah menonton video sama-sama. Jadi kira-kira dari video ini apa yang dapat kita ambil intisari atau apa namanya pesan yang ada dalam video ini? Kira-kira apa? Karena kan di dalam video ini satu lembaga atau satu sekolah yang PAUD itu memakai seragam. Kemudian yang satu lagi tidak memakai seragam. Jadi intinya seragam itu tidak menjadi patokan untuk pendidikan anak. Walaupun dia tidak memakai seragam ataupun dia hanya memakai seragam, harus mewajibkan pakai seragam. Intinya bagaimana anak itu bisa senang, bisa bermanfaat sekolahnya ini bagi mereka. Oke, lebih seperti itu. Ya Bu ya. Ya Pak. Nah, ini ada flip chartnya. Kemudian untuk manfaat pendidikan anak usia dini. Jadi sebelum mereka masuk ke tingkat sekolah dasar itu, mereka harus terbiasa dulu
dengan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah sebelum masuk ke tingkat sekolah dasar. Yang pertama tentu bagi anak itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Artinya sebelum dia masuk ke tingkat yang lebih lanjut, anak-anak itu kadang mereka ada yang minta orang tuanya nungguin. Ibu-ibu nungguin nggak anaknya di PAUD atau di TK? Kalau anak saya tidak, Pak. Tidak Saya ya? pulang, Pak. Oh, langsung di apa ya? Diantar aja, Pak, anak saya. Diantar. Oke. Berarti bahkan sebagian mungkin ada anak-anaknya yang harus ditungguin oleh mamanya, ibunya, atau bapaknya, atau kakaknya atau omnya gitu kan. Jadi lama kelamaan nanti tentu mereka akan berubah, tidak setiap hari harus ditungguin. Mungkin nanti 3 hari selagi orang tuanya tidak sibuk gitu kan. Kemudian kita yang kedua, manfaatnya bagi anak itu terbiasa mengikuti aturan. Jadi sebelum mungkin di rumah kita belum menerapkan aturan-aturan kepada anak, di sekolah gurunya lah, guru PAUD atau guru TK ini yang memulai untuk membuat aturan. Bagaimana si murid tadi, anak-anak ibu bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di PAUD atau TK-nya gitu. Jadi misalnya kalau terlambat seperti apa, jangan sampai terlambat. Kemudian ada jam makannya, jam istirahat, jam bermainnya gitu kan. Yang penting anak-anak tidak dipaksa untuk membaca, menulis, dan menghafal. Itulah intinya PAUD dan TK ini. Paham ya ibu-ibu ya? Paham, Pak. Kemudian yang ketiga itu manfaat bagi anak, mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usia. Jadi seusia PAUD, seusia TK, umumnya pada umur 4 atau 5 tahun itu tentu mereka harus mengenal yang namanya huruf, tidak mesti membaca sebelum mengenal huruf, kemudian mengenal angka. Jadi gimana supaya anak tersebut bisa belajar sambil bermain, tidak memaksakan. Oke, kemudian kita lanjut ya Bu ya ke yang keempat, lebih percaya diri. Lebih percaya diri, tentunya lebih percaya diri. Udah terbiasa nih dia main sama kawan-kawannya, tentu dia lebih pede. Ini kawan-kawan saya seperti ini, adaptasinya dengan orang-orang yang anak-anak yang lain yang sudah terbiasa dengan suasana yang ramai gitu. Jadi ketika masuk ke pendidikan selanjutnya, mereka tidak canggung, tidak takut lagi, tidak perlu ditunggu sama orang tuanya lagi gitu ya. Kemudian yang kelima itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Otomatis dia mungkin anak yang ikut perbedaannya antara anak yang masuk ke PAUD dengan tidak, tentu dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi anak Lebih siap belajar di sekolah dasar atau di pendidikan selanjutnya. Itulah untuk manfaat bagi anak ketika anak tersebut dimasukkan ke sekolah PAUD atau TK. Kemudian bagi orang tuanya nih, orang tuanya tentu ada manfaat juga bagi ibu-ibu sebagai KPM, bagi orang tua. Yang pertama tentu bertambahnya teman. Iya, Pak. Ibu-ibu mungkin belum kenal nih sama orang tuanya ini, atau ada kawan lain, kawan beda beda jalan rumah, gang rumah, gitu kan, sekolahnya di situ, akhirnya ketemu, bisa mempunyai teman yang baru, bertambahnya teman. Kemudian yang kedua itu berbagi pengalaman, artinya pengalaman si ibu ini anaknya yang terbiasa tinggal misalnya, atau yang tidak ditungguin waktu sekolah, tentu dia akan bercerita kepada kita bagaimana cara atau trik-triknya supaya anaknya bisa sama seperti anak kita, bisa sama seperti dia, akhirnya bisa mandiri cepat, bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua itu manfaatnya memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Jadi saya Bu ya, ketika anak-anak ibu sudah sekolah, sudah bisa ditinggal di PAUD atau di TK, otomatis ibu mungkin bisa mengerjakan pekerjaan rumah di rumah, bisa memasak, bisa meladeni suami dan lain-lain.